Salam sepak bola, Bang Bes. Salam sepak bola Bung Binder. Sehat. Sehat, terima kasih Bang Bes telah meluangkan waktu untuk kembali bicara di Bola Bumi Binder. Sehat-sehat ya Bang Bes ya. Siap Bung Binder, sehat selalu. Yang paling penting itu. Iya, betul. Dan Bang Bes di episode kali ini kita kembali membahas tentang timnas. Sebelumnya kan kita membahas tentang timnas U23 ya, yang sebelum pertandingan lawan Gini ya. Nah, kali Ya, betul ini Bung. saya ingin membahas tentang dua pertandingan timnas nih di babak kualifikasi round 2 lawan Irak dan juga lawan Filipina dan Ya, kedepannya seperti apa kira-kira peluang dari timnas walaupun kita belum tahu nanti kita segrup dengan tim mana saja tapi kan lawan-lawannya sudah kita tahu ya siapa aja ya. Apalagi Indonesia masuk di pot 6 ya Bang ya dan juga ya, betul sekali Bung. Nanti akan ada drawing di Malaysia tanggal 27 Juni. Sebentar lagi. ya dan saya juga ingin nanti menanyakan peran beberapa pemain di timnas Indonesia. Oke, saya mulai nih dengan pertanyaan pertama nih ya Bang Bes ya. Ya, Di pertandingan lawan Irak tanggal 6 Juni itu yang menarik kan bahwa waktu pertandingan dirubah ya Bang Bes ya. Yang ya, betul jam sekali kick Bung. off jam kick off itu pada malam hari terus dimajukan di set akhirnya pada pukul 16.00 waktu Indonesia Barat. Nah, di Ya, pertandingan tersebut yang saya cermati timnas kita memulai pertandingan dengan sangat baik, mendominasi jalannya pertandingan ya, di babak pertama, bisa create beberapa chances, tapi di babak kedua tiba-tiba kelihatan konsentrasi menurun, bahkan ada beberapa kesalahan yang akhirnya dimanfaatkan oleh para pemain Irak. Nah, menurut Bang Des, apakah memang bermain di sore hari ini memang tidak ideal bagi para pemain kita? Atau sebetulnya ada faktor lainnya nih yang membuat para pemain akhirnya nggak bisa berkembang lawan Irak di babak kedua tersebut? ya, betul sekali Bung. Kalau saya melihat penurunan performa tim nasional ada beberapa hal yang mempengaruhi. Di mana salah satunya adalah kita tahu adalah cuaca. Mungkin maksud dari pelatih awalnya adalah supaya lawan itu akan kesulitan adaptasi di cuaca panas Indonesia. Tetapi mungkin pelatih juga lupa bahwa kurang lebih banyak pemain Indonesia yang sekarang ini bermain di luar negeri yang notabene Hmm, adalah negara dingin. ya, Ya, contoh betul. saja misalnya Arhan di Korea kan dingin, terus beberapa Ya, pemain yang bermain di Eropa juga itu cuacanya dingin. Jadi mereka pun ya, juga harus beradaptasi dengan cuaca panas di Indonesia. Menurut saya itu salah satu betul. faktor. Tetapi Hmm, menurut saya faktor yang lebih besar adalah dengan hmm, masuknya seorang Ali Jasim. Ali ya, Jasim ini dia lebih direct, dia tidak banyak melakukan build up dan kombinasi, dia hanya menyerang di daerah. Dan kita tahu Justin Hubner yang kesulitan pada pertandingan hmm, kali itu akhirnya hmm. banyak melakukan kalah di duel satu lawan satu. Menurut saya masuknya Ali Jasim yang di babak kedua ini tidak direspon dengan baik oleh tim nasional Indonesia. Tapi memang setuju dengan Bung Hmm, Binder, pada babak hmm, pertama Indonesia sebenarnya bisa killing the game dengan hmm. skor lebih dari satu maupun dua. Iya, Karena kita tahu peran Tom Haye luar biasa pada pertandingan itu. iya, Mungkin ketika ngelawan Vietnam dia masih malu-malu, dia baru beradaptasi, iya, baru kenal dengan iya, temannya satu sama lain. Dan di iya, pertandingan kali ini kita tahu pelatih TC-nya lebih panjang, persiapannya lebih iya, panjang. Jadi saya yakin juga iya. Tom Haye sudah libur dari kompetisinya Hmm, dan kini dia lebih klop dengan permainan. Dan kita lihat menurut saya pada babak pertama waktu itu adalah Tom Haye iya, man of the match, bagaimana dia mengontrol jalannya pertandingan dari lini iya. tengah, switch Oke. play, bola true pass, killer pass yang semua dilakukan oleh Tom Haye luar biasa pada babak pertama. Tapi kita lihat memang bukan hanya Tom Haye yang kendor pada babak kedua, tetapi hampir seluruh Iya. pemain. Apalagi memang Hmm, waktu itu Irak lebih banyak pegang bola pada babak iya. kedua dan lebih banyak menyerang. Akhirnya Indonesia mau nggak mau mereka lebih banyak bertahan dan dalam posisi bertahan itu biasanya stamina terkurasnya lebih cepat Bung daripada menyerang karena kan mental juga terkuras seperti itu. Oke, dan baru saja Anda kan bicara tentang Tom Haye ya. Kalau di tiga pertandingan Tom Haye main bagi timnas Indonesia, di pertandingan pertama lawan Vietnam yang dia turun di pertemuan yang di Hanoi, yang dia memberikan Ya, assist ya, satu assist dari corner ya. Tom Haye itu di tengah berduet dengan Justin Hubner, kalau nggak salah ya, dengan ya, Justin Hubner itu bermain bermain dengan Justin Hubner ya. Tapi dalam dua ya pertandingan Bung. terakhir ini dia berduet dengan Nathan di lini tengah. Nah, kalau menurut Bang Bes, Ya, idealnya nih Tom Hay bersama Justin di tengah atau bersama Nathan atau justru bersama Ivar Jenner.
Karena kan banyak juga nih yang kalau kita baca komentar-komentar dari netizen yang menginginkan ya Ivar Jenner saja yang berduet dengan Tom Oh Hay ya, di lini tengah. Nah, kalau dari sudut pandang Bang Bes yang sekarang memang sudah pelatih kan, Bang Bes ini kan asisten pelatih ya di Dewa United ya. di Liga 1 ya. Nah, ini kalau menurut Bang Bes dari hasil pengamatan Bang Bes sebetulnya yang idealnya bagi Tom Hay yang merupakan kreator serangan, siapa sih sebetulnya partner ideal dia di tengah? Nah, kalau kita bahas soal posisi terbaik Tom Haye di tim nasional Indonesia, kita harus lihat lagi, Bu. Berapa sih formasi tim nasional Indonesia? Apakah pakai dua gelandang? Apakah pakai tiga gelandang? Dan kita tahu sudah beberapa pertandingan Sintayong tidak merubah formasi atau pakem sistemnya adalah 3-4-3, di mana hanya menggunakan dua gelandang saja, tetapi sayap yang di atas itu yang di kiri dan di kanan juga bisa masuk untuk create Oke, overload. Nah, di oke, sini peran Tom Haye adalah lebih ke arah pemain yang memberikan bola, yang mengatur ritme, mengatur tempo. Kalau misalnya di formasi 4-3-3 kan ada nomor 6, 8 dan 10. Untuk ya, lebih jelasnya, 10 lebih mhm, menyerang, 8 penyeimbang, ya, 6 lebih bertahan atau jangkar. Nah, ya, menurut saya pribadi Tom Haye adalah nomor 8-nya Indonesia. oke, oke, Ini adalah kreator serangan yang mungkin kita rindu-rindukan. Mungkin ya, pada masa itu ada sosok seperti Firman Utina yang bisa melakukan ya, umpan panjang, umpan ya, long pass. ya, Terus zaman sekarang ya ada Tom Haye menurut saya. ya, Dan kalau kita oke, bicara soal partnernya, tentunya partnernya juga jangan sama tipenya. Jangan oke, betul, kreator juga. ya, Jangan pemain yang punya mental lebih menyerang juga. Karena nanti ya, kalau dua-duanya menyerang, maka akan mudah lawan untuk ya, menerobos dan mhm, satu lawan satu melawan back mhm, Indonesia. Karena kita tahu oke, formasi 3-4-3 ini rentan kalau ya, diterobos lewat tengah. Karena gelandangnya betul, cuma dua, Bung. Jadi menurut yes, saya partner ideal dari seorang Tom Haye adalah pemain yang bertipe lebih bertahan. Dan kita oke, tahu pemain yang lebih bertahan di sini adalah mereka yang sering bermain sebagai posisi pemain bertahan. Dan menurut oke, saya pribadi, Nathan Choaon juga sangat bagus di oke, posisi itu karena apa? oke, Karena dia lebih stabil, satu, terus kedua, ya, dia punya kaki kiri yang bagus. Kita tahu ya, kombinasi pemain kaki kanan dan pemain kaki kiri itu suka ya, membingungkan lawan. Untuk apa? ya, Untuk switch play, Bung. Ada oke, satu momen kalau mungkin teman-teman Bung Binder lihat itu ketika melawan Irak, walaupun kita oke, kalah, tapi babak pertama ya, itu ada banyak sekali potongan-potongan gambar serangan-serangan Indonesia yang bagus banget. oke, Salah satunya adalah oke, switch play dari seorang Tom Haye. Dia menggunakan oke, kaki kanannya untuk switch play ke sisi kiri. Nah, oke, pada pertandingan melawan Filipina kemarin, teman-teman juga ya, bisa lihat bagaimana peran dari seorang Nathan Choaon juga ketika melakukan oke, switch play ya, menggunakan kaki ya, kirinya untuk pindah ke sebelah kanan. Jadi menurut saya ya, ini adalah partner ideal. Walaupun kalau misalnya Nathan tidak bisa bermain, Ivar Jenner ya, dan Justin Hubner juga bisa mengisi ya. posisi tersebut. Oke, artinya dengan sekarang ada Tom Hay, serangan timnas kita kan nggak harus ya dilakukan dari kedua sektor sayap ya. Walaupun memang Ya, formasi dari Sintayong sejauh ini adalah 3-4-3 yang dia konsisten pakai formasi ini, mengandalkan dua wingback dan juga dua penyerang sayap. Oke, ya, artinya dengan adanya Tom Hay ini, apakah nanti ke depannya ini kan belum lama ya Tom Hay ini membela timnas Indonesia belum. ya, baru 3 pertandingan kan? Apakah ke depannya memang nanti permainan dari Indonesia akan lebih kreatif dari tengah daripada dari wing? Dan dari wing itu mungkin akan lebih cepat memberikan crossing-crossing daripada dua wingback harus naik cukup tinggi ke atas. Kalau kalau saya pribadi, Bung, ketika menonton dua pertandingan tim nasional Indonesia saat ini dan saya memimpin tim yang akan bermain melawan Indonesia di fase kualifikasi selanjutnya, maka saya akan memerintahkan kepada pemain saya untuk tidak memberikan ruang kepada seorang Tom Haye. Karena pemain yang berbahaya adalah dia yang pegang bola. Pemain yang tidak pegang bola memang bisa juga berbahaya. Tetapi kalau kita putus serangannya atau arah serangannya, maka Indonesia akan kesulitan. Jadi disitulah menurut saya nanti yang harus diantisipasi oleh Indonesia. Pasti lawan-lawannya juga levelnya akan meningkat. Pasti lawannya juga punya tim analis yang hebat. Jadi mereka pasti akan melihat kelebihan Indonesia memang punya kecepatan counter attack yang cepat atau direct direct attack yang cepat seperti Real Madrid yang vertikal dia ke Vinicius, vertikal dia ke Rodrigo. Sama juga Indonesia Oke, cepat cari Ragnar, ya, uh, cepat cari Witan kalau ada Witan, Egi oke, misalnya. Tetapi siapa yang kasih bola itu yang harus di stop dulu. Dan oke, menurut saya ini akan jadi tantangan untuk Tom Haye sendiri nanti apakah dia akan punya cukup ruang atau tidak. Kalau kita sedikit balik ke timnas under 23 yang ya, pra Olimpiade kemarin, oke, Bung, kita oke, tahu lini tengah Indonesia sulit untuk kreatif, sulit untuk ya, bergerak ketika berhadapan betul, melawan tim yang bukan pressure ketat. yes, Siapa? yes, Uzbekistan. betul, betul.
Betul, pada saat itu kita tidak punya kreator yang bisa mengalirkan bola di tengah sehingga kita deadlock. Ya, deadlock dan akhirnya kita kembali lagi ke pakem kita yang dulu-dulu yaitu bola long di mana menurut saya bola long Indonesia tidak cukup kuat. Kenapa? Karena Sintayong sendiri mengakui, Coach Sintayong mengakui bahwa kita tidak punya striker nomor 9 yang bisa hold bola cukup lama dan akhirnya untuk memantulkan. Kita tahu di konferensi pers kemarin ketika setelah melawan Filipina, semua sektor itu dikasih pujian, Bu. Tapi hanya dari lini depan saja yang dia tidak terlalu puas atau belum puas. Dan ini juga bisa jadi tantangan untuk nanti di fase selanjutnya karena saya pernah mendengar dan pernah diskusi juga dengan pelatih dari Eropa bahwa sekarang trennya adalah setiap tim itu biasanya akan punya satu striker besar, tinggi besar untuk bisa jadi tembok, untuk bisa memantulkan kalau mereka tidak bisa build up dari bawah. Karena kalau Oke, kita tidak bisa build up dari bawah, lawan pasti akan press. Dan iya, salah satu cara untuk keluar dari pressure adalah long ball. Dan long iya, ball ini kan orang fans itu kadang-kadang mengharamkan long ball, Bung. iya, Tetapi iya, kan long ball yang asal-asalan yang kita harus haramkan. Bukan iya, long ball yang punya tujuan. Long ballnya misalnya timnas Prancis, jelas. Ada Olivier Giroud di situ. Dipantulkan ke Mbappe. Mbappe tinggal lari lurus. Itu berbahaya sekali. Atau misalnya City. Manchester City aja akhirnya dia mengambil striker besar untuk menjadi target man. iya. Artinya memang sekarang timnas Indonesia punya pemain-pemain yang bisa mengalirkan bola ya. Artinya selain adanya Tom Hay juga, kita tahu dari sayap kan sekarang ada pemain seperti Shane Patinama, ada Asnawi, ada juga Pratama Arhan ya yang bisa bermain di kiri. Dan di depan yang menarik ini seperti yang tadi Anda katakan bahwa seharusnya lawan Irak kita sudah bisa kill the game di babak pertama. Ya, karena Betul, kita Bu. coba untuk create chances yang banyak, tapi sebetulnya peluang yang berbahaya itu cuma dua di babak pertama tersebut, Bang Bes. Yang pertama dari Rafael Ya, Strike yang tinggi shootingnya, yang kedua dari Sandy Walsh yang on target bisa ditangkap. Nah, artinya walaupun timnas kita mendominasi jalannya pertandingan di babak pertama, tapi peluang yang berbahaya itu minim sekali. Ya kan, minim sekali kan. Artinya ini kan, ini it, masalahnya ini sebetulnya dari lini depan yang para pemainnya gak pintar mencari ruang, padahal bolanya sudah dialirkan dari tengah, atau memang kurang inisiatif dari para pemain kita yang bermain di depan untuk melakukan pergerakan penetrasi ke dalam kotak penalti. kalau menurut saya, Bu, kalau melihat pertandingan timnas melawan Irak dan Filipina, ini problemnya sama bahwa kita punya tipikal striker atau pemain depan itu yang mobile. Mereka bergerak, selalu mencari ruang, tetapi tidak ada orang yang berada di kotak 9, kotak 6, 12. Di situ dalam kotak penalti. Terkadang striker seperti contohnya Olivier Giroud, dia tidak punya kelebihan kecepatan, headingnya pun juga ya so-so, shootingnya juga tidak spesial. Dia tidak punya hal yang bisa menonjolkan dia lebih baik dari Mbappe misalnya. Tetapi kelebihannya dia dibanding Mbappe adalah dia selalu ada di situ. Jadi menurut saya solusi untuk tim nasional Indonesia di fase selanjutnya adalah kita butuh presence, Bung. Kita butuh kehadiran. Kita butuh ada sosok striker di situ, nomor 9 yang ada di kotak untuk nyambut crossing, untuk nyambut bola muntah misalnya, atau untuk sekedar shooting di dalam kotak penalti. Kita tahu ketika melawan Irak, kalau teman-teman balik melawan Irak, banyak sekali shoot Indonesia. Memang peluangnya dua yang mungkin bersih, ya menurut Bung Binder. Tapi menurut saya itu yang lain itu adalah setengah peluang, belum jadi peluang Iya, iya, iya. karena Half diblok chance. oleh Iya, back iya, lawan, iya. beberapa Betul, betul. beberapa peluang diblok oleh lawan. Dan menurut Betul. saya kalau misalnya ada sosok striker di situ, present striker di situ, mungkin itu bisa jadi peluang yang lebih Oke. baik. Bukan untuk mengatakan bahwa Rafael Strike itu jelek, tidak. Dia bagus, dia punya kualitas. Tetapi menurut saya Indonesia merindukan sosok striker nomor 9 dengan postur besar, dengan fisik yang kuat untuk bisa ada di situ, hold the ball, Hmm. dan juga bisa untuk mungut-mungut bola yang muntah di situ. Ibarat di basketball, kalau kita ke basketball, Bung, bola rebound. Bola rebound yang harus kita Iya, menangkan. Uh, iya. Mungkin ini ada di sosok seorang Ramadan Sananta karena Oke. badannya besar, tapi mungkin di Iya, liga harus diberi lebih banyak kesempatan main. Golnya juga banyak menurut saya, tetapi mungkin regularitasnya yang harus iya, diberi iya. lebih banyak lagi oleh klubnya. Dan melihat lini pertahanan dari Indonesia yang di pertandingan lawan Irak ada melakukan beberapa kali kesalahan, ya kan sampai Jordi Amat Ya, mendapatkan kartu merah. Ini kenapa ya masalah dari timnas kita itu sama gitu. Pada saat nggak bisa mencetak gol,
frustasi, kemudian kemasukan satu gol. Terus tiba-tiba setelah kemasukan satu gol tuh udah goyang langsung para pemainnya. Kenapa? Apakah ini memang masalah mental? Kalau masalah mental ini sampai kapan gitu? Apakah ini masalah mental atau masalah teknis ini? Kalau menurut saya bukan masalah mental, Bung, karena Indonesia yang sekarang, Indonesia yang sudah berubah. Salah satu aspek yang dibenahi oleh Sintayong adalah selain dari taktikal adalah menurut saya mental. Mental Indonesia sekarang udah lebih baik. Dulu-dulu mungkin ketika kita berhadapan melawan tim seperti Irak atau Jordan, UAE dan sebagainya, notabene dari Arab, bahkan Arab Saudi, mungkin kita akan ada feeling, wah mereka superior, mereka lebih hebat, mereka lebih ini. Tapi menurut saya tidak. Itu dibuktikan dengan pertandingan melawan Irak kemarin, diawali dengan baik. Ibarat bahasa Ya, Inggrisnya tuh front footnya Indonesia udah satu ya, langkah di depannya udah lebih baik dari Irak. yes, Cuman memang pada yes, babak kedua Bang Bung Binur udah bilang tadi di awal bahwa ada penurunan performa di babak kedua, banyak ya, faktor. Salah satunya tadi adalah cuaca, terus kedua ya, ketidakmampuan tim nasional kita untuk mengantisipasi Ali Jasim dan ya, juga ya, ya, pemain-pemain cepat dari Irak. ya, Nah, ya. ini juga jadi sebuah tantangan untuk Indonesia. Kecepatan Betul. dalam sepak bola itu bukan cuma dari speed. Speed mungkin yang dipunyai oleh Ali Jasim, tetapi Ya, rekan-rekannya yang bisa memberikan passing lebih cepat itu juga berbahaya. ya. Hmm. Makanya kalau kita sedikit balik ke Piala Asia, Bung, Indonesia kalah melawan timnas Jepang menurut saya kalah cepat. Bukan kalah cepat adu lari, tetapi kita terlalu tidak tidak cukup cepat untuk mengantisipasi passing-passing cepat dari tim nasional Hmm. Jepang misalnya. Itu. Jadi Hmm. menurut saya ini yang bisa kita pelajari untuk next step. Kita sudah belajar lawan Irak, terus kita sudah Hmm. evaluasi juga lawan Filipina. Hmm. Jadi menurut saya Indonesia udah semestinya sudah lebih siap. Oke, yang menarik satu hal lagi Bang Bes yang saya perhatikan di lini depan di pertandingan lawan Irak, Ya, jika saya salah boleh dikoreksi. Kalau nggak salah, Marcelino itu ditaruh di sebelah kanan ya sebagai penyerang sayap ya. ya, Ini kan di kanan posisi yang baru kirinya ya. Ragnar. Ya ini kan posisi yang baru bagi dia ya. Justru saya melihat dia sulit banget berkreasi gitu di babak pertama. Ya, ya kelihatan sangat cukup sulit ya, Bung, karena kita tahu peluang Indonesia lahirnya malah dari Ragnar atau malah dari Sandy Walsh yang underlap, bukan overlap, underlap. Jadi menurut saya ini ada posisi baru buat dia, tetapi ya namanya pemain dia perlu beradaptasi, dia perlu belajar Oke. lagi. Kita harus ingat juga umurnya berapa ya kan, umurnya Ya, 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 ya. belum 29, belum 30. Jadi kita memang boleh expect banyak terhadap anak ini, tetapi kita nggak boleh ekspektasi yang berlebihan. Karena ibarat sebuah tanaman kita siram terus, ya siraman pujiannya itu jangan terlalu banyak juga karena nanti bisa tanamannya bisa layu atau siraman yang berlebihan atau pupuk yang berlebihan, kritikan itu jangan terlalu banyak juga karena bisa juga membuat tanaman itu layu ya ibarat ini ya kita harus jaga bersama-sama. Menurut saya Marcelino adalah aset aset dari tim nasional Indonesia di tengah eh, apa namanya banyaknya rekrutan oleh federasi akan pemain naturalisasi, pemain diaspora atau apapun itu masih ada Marcelino di sana, masih ada istilahnya seorang pemain yang produk dari akademi di Indonesia, Iya, produk dari Liga iya, Indonesia yang ada di sana ya kita iya. bangga juga, Bung. Jadi menurut saya biarkan dia berproses. Nanti kita lihat di klubnya, semoga dia dapat kesempatan lebih, dia bisa belajar lagi dan saya yakin Coach Sintayong pasti akan tetap percaya dengan Marcelino. Iya, karena buktinya di pertandingan kedua lawan Filipina, Marcelino kembali dimainkan, Berikutnya main tapi lagi. bukan di sebelah kanan. Dia bermain di tengah itu saya lihat sebagai false nine. Justru bagus itu saya lihat. Dia dapat 3 peluang loh untuk mencetak gol di babak pertama. Ya, Marcelino itu di kalau lawan kita Filipina ya, lawan Filipina. hmm, Diganti posisinya dan kelihatan dia lebih berperan gitu. Justru Rafael Strike yang ya, bermain di kanan bisa memberikan 2 kali umpan kunci. Salah satunya itu kepada Calvin hmm, Verdong yang hampir dia mencetak gol. Ini perubahan dari Sintayong ini kok nggak bisa kita prediksi ya. Ini hebat juga ini pelatih loh nah, kalau menurut saya. Dia bisa lakukan perubahan seperti itu di luar dugaan saya juga. kalau menurut saya pelatih yang hebat itu pelatih yang bisa beradaptasi dengan lawan dan pelatih yang tidak memainkan sistem atau formasi yang sama. Formasi dan strategi itu kita bisa anggap berbeda, Bung ya. Karena setiap setiap lawan itu akan datang dengan masalah yang berbeda. Kita tahu formasi Filipina dan Irak berbeda. Pemain-pemain kualitas pemainnya pun juga berbeda. Jadi menurut saya Sintayong beradaptasi ketika berhadapan dengan Irak, beradaptasi juga ketika berhadapan dengan Irak dengan Filipina. Jadi dia mengambil uh,
apa sih kekurangannya Filipina ini? Kita tahu, menurut saya salah satu kekurangan dari timnas Filipina di pertandingan kemarin adalah intensitas. Mereka tidak cukup intens, mereka tidak cukup duel. Jadi ini yang dimanfaatkan oleh Sintayong. Kita tahu Filipina ketika Indonesia pegang bola, maka mereka punya kecenderungan untuk langsung low block, langsung drop, langsung mereka itu malah regain possession. Berbeda dengan Irak yang lebih agresif, yang lebih keras menurut saya mainnya. Jadi ini juga akhirnya bisa tercipta gol dari Tom Haye itu sendiri karena timnas Filipina daripada merebut Tom Haye, mereka lebih pilih untuk regain position. Mereka lebih pilih untuk mundur dulu. Nah, ini juga sangat Ya, bagus untuk Marcelino yang tadi Bung Bider bilang dia main di false nine. False nine itu apa sih? Itu adalah posisi nomor 9 yang turun ke tengah untuk create overload. oke, oke, Kita sudah bahas di awal bahwa Indonesia itu punya dua gelandang dan yang iya, paling ditakutkan oleh formasi 3-4-3 ini selain bola vertikal ke pinggir iya, yang iya, ditinggalkan iya, iya, oleh wingback juga iya, adalah iya, lini tengah yang pasti akan kalah kalau di iya, iya, man to man karena mereka betul, cuma betul, dua betul. orang. Nah, Iya, iya, Marcelino iya. turun, akhirnya kita bisa memenangkan lebih banyak bola dan juga Hmm. Filipina yang istilahnya dia membiarkan kita oke silakan kamu pegang bola mungkin kita akan coba serang melalui counter. Kita tahu Filipina melawan Indonesia, baru babak kedua Filipina itu bangun. Babak pertama ya Indonesia menguasai jalannya pertandingan dan sayang hanya golnya sangat sedikit. Bisa bisa tiga menurut saya itu babak pertama. Mereka cuma Oke, memanfaatkan kesalahan-kesalahan kita Filipina. iya, oke. Perbedaan di pertandingan lawan Irak dan juga lawan Filipina adalah hadirnya Jay Itzes dan juga Calvin Verdong lawan Ya, Filipina. Ya, walaupun Filipina memang bukan tim sekuat Irak, ya kan kita semua tahu itu. ya, Tapi dengan adanya Jay Itzes kemudian Calvin, kalau yang saya lihat nih terutama di defense, ya saya nonton Jay Itzes dengan non Vietnam juga tampaknya di defense tenang banget, gitu ada dia ya. ya, betul Bung. Terus lawan Filipina juga begitu. Memang banyak yang mengatakan seharusnya Jay Itzes main lawan Irak, tapi kan nggak mungkin dia bisa main ya, karena dia baru baru datang kan, tanggal 5 itu dia baru datang kan malamnya. Cuma walaupun lawannya Filipina, tapi saya lihat di lini pertahanan tuh cool banget gitu. Dengan adanya Jay Itzes, dengan saya nggak tahu apa pemain ini kok bisa sedemikian tenang gitu. Padahal usianya kan juga ya baru Nah, berapa 24 tahun kalau nggak salah usia dia kan masih muda juga ya Jay Itzes ini ya. Tapi ya, kok dia bisa cepat kita harus beradaptasi, dia bisa tenang. Nah, Anda melihat apa sih kelebihan dari Jay Itzes ini sebagai defender gitu? Dan dia central defender loh, dia nggak bisa main di kiri atau kanan kan? Dia pure central defender. ya, ya. Kalau menurut saya kelebihan Jay adalah dalam bahasa Inggris mungkin kita menyebutnya dengan composure atau ketenangan. Bung Binder tadi udah bilang, tenang ini dalam artian adalah tidak terburu-buru, tidak terlalu agresif ketika tidak perlu. Kita tahu mungkin kita kalau kita kembali ke masa lalu kita tarik ke belakang, back-back Italia elegan seperti Paolo Maldini, Alessandro Iya, Nesta, iya, kita tahu dia bukan tipikal back yang istilahnya ada lawan dia langsung tackle, dia akan langsung iya, eh, kasih sedikit suntikan misalnya tackle gitu segala macam, tetapi iya. tidak. Menurut saya Jay juga berpengaruh di mana dia bermain di Venezia dan kita tahu juga ini jadi pengaruh juga Bung. Kenapa? Karena ini adalah Italia. Saya yakin Italia dibanding negara Iya, Eropa lain, misalnya Inggris, iya, mereka itu iya. lebih taktikal. Mereka itu Betul, lebih betul, taktikal, lebih detail, lebih betul. istilahnya lebih pada hal-hal kecil, detail-detail kecil dalam defense. Iya. Saya pernah bicara dulu dengan Luis Milla karena Luis Milla pernah dilatih oleh Claudio Ranieri, Fabio Capello, terus Oh, oke, juga oke, oke. Iya, iya, pelatih seperti Johan Cruyff iya, iya, dan Busquets. Dan saya bilang, iya. coach apa perbedaan pelatih itu semua? Dia bilang ya pelatih Italia mereka lebih detail, khususnya dalam bertahan. Dan menurut saya ini juga yang kita Hmm, bisa syukuri dengan hadirnya seorang Jay yang iya, bermain di Venezia. Ketenangan dia adalah nomor satu. Terus kedua, Bung, ketenangan dia ketika nggak pegang bola itu sangat tenang. Dia baca reading the game-nya bagus. Terus terakhir adalah ketika dia pegang bola juga dia berani. iya, Dia berani. Ini yang mungkin iya. kita rindukan juga di Indonesia adalah ball playing defender. Kalau Bung Binder ingat Euro tahun 2020 kemarin, trennya adalah ball playing defender. Seorang Chiellini, seorang Bonucci Iya, dituntut iya, iya. untuk bisa bawa Betul, bola betul. kita ketika tidak di pressure. Dan ini Iya, iya, menurut saya iya. J.I. udah malang melintang istilahnya di dunia sepak bola Eropa juga dengan usia yang muda dan sekarang di Venezia itu nggak bisa kita anggap
Premier Liga Italia walaupun second division, Iya, dia bermain di level tertinggi, kemarin main 90 menit dan bisa mengalahkan iya, lawan-lawannya, menurut saya ini luar biasa sekali. betul. Oke, pemain lainnya yang saya terkesan melihat adalah Kelvin Verdong. Baru main, Ya, tapi dia sudah betul. menunjukkan perbedaan di sektor sebelah kiri. Padahal kiri itu kan kita banyak opsi ya. Ada Shane Patinama, ada juga Pratama Arhan. Nah, kalau saya melihat pemain ini spesial dengan kecepatannya untuk naik turun. Jadi naiknya Ya, cepat, turunnya juga cepat. Kalau Pratama Arhan naiknya cepat, kadang-kadang turunnya terlambat. Kadang-kadang di bawah lebih lama, mau transisi agak lama. Shane Patinama lebih elegan mainnya. Jadi dia memang ya. lebih smooth ya, lebih smooth. Tapi pemain ini kayak paru-parunya ada tiga ini. Depan, Ah, belakang, depan, belakang, depan, belakang. Walaupun lawan ini Filipina, tapi cepat banget pemain ini. Kaki kirinya nih keras. Apakah dia bisa menjadi salah satu opsi bagi kita untuk mencetak gol? Karena dia dapat dua peluang loh lawan Filipina. Dia kan satu ya, syuting keras, satu lagi dia syuting tuh kena kaki kiper Filipina kalau nggak salah. Nah, Anda melihat ya. debut dari Kelvin Verdong ini seperti apa? Kalau menurut saya sih luar biasa. Luar biasa. Salah ya, kalau kita bisa bahas dua pemain yang kita bisa highlight di pertandingan Filipina kemarin, ya kalau nggak Jay Ijes ya Calvin Verdong. Khusus untuk Calvin Verdong, dia udah buktikan bahwa dia punya kemauan yang tinggi untuk bermain tim nasional Indonesia. Dibuktikan dengan dia datang lebih awal, walaupun waktu itu belum pasti dia bisa jadi warga negara Indonesia. Istilahnya masih dalam proses. Prosesnya kan eh, kita nggak tahu berapa lama, kapan selesai, tapi akhirnya sempat selesai. Tapi dia tetap berlatih, terus tetap ingin beradaptasi cepat dengan tim, dan ini kita patut apresiasi, Bung. Cepat dia ingin belajar dan akhirnya nyatu dengan tim. Tidak mudah untuk menyatukan 11 pemain yang tidak kenal satu sama lain, akhirnya bisa bermain sama. Terus kualitas individunya apa? Ini juga pemain berkelas, top level dari Liga Belanda. Kita tahu dia bermain sekitar 30-an games, saya cek kemarin 30-an games dia bermain di Eredivisie. Itu tidak mudah, istilahnya orang Belanda sendiri pun itu kesulitan untuk menembus di tim utama di Eredivisie, dan dia bisa bermain di situ kualitas. Dan kalau kita lihat kualitas individunya adalah balik lagi, Bung. Kalau kita bahas pemain-pemain yang lama atau besar di Eropa, kelebihannya tentunya adalah menurut saya bukan dari segi teknik. Menurut saya teknik di seluruh dunia itu kurang lebih sama, kualitas passing kurang lebih sama, paling bobot passing yang beda keras, reading the Oke. game. Dia sangat Hmm, pintar. Dia tahu kapan dia oke. overlap, kapan dia turun. Yang Oke. kita lihat di pertandingan kemarin lawan Filipina, mungkin teman-teman juga bisa lihat bahwa memang kita lihat dia sering naik, dia sering turun. Tetapi Betul. itu tidak gegabah, Bung, naiknya. Tidak ketika kita sedang dalam posisi yang tidak bagus tapi dia naik, atau ketika Oke. kita sedang Oke. bisa menyerang dia terlalu mundur, enggak, dia bisa membaca jalannya pertandingan dengan baik dan akhirnya mengambil keputusan. Itu yang membuat dia juga stamina-nya tidak cepat habis. Kadang-kadang kita pengen pemain itu yang sporadis, naik turun. Tetapi di belahan dunia manapun kita tidak akan bisa 100 km per jam terus dari menit ke 1 sampai menit ke sembilan Iya, puluh. iya, Karena iya. sepak bola itu adalah olahraga yang ada intervalnya, ada Betul, betul, jalannya, betul. ada Iya, sprintnya, ada lari-lari betul, betul. kecilnya. Dan ini kapan, when, kapan kamu akan lakukan itu kan Calvin Verdong sangat bagus melakukan. Sedikit kalau Hmm. kita ke Liga 1, Bung, pemain Iya. juga yang tidak habis menurut saya masanya adalah Jan Pluim. Karena dia punya kepintaran, dia tahu ngatur tempo, pemain besar dengan bobot besar, badan besar seperti itu, tetapi ketika dia sprint, dia cepat, ketika dia ingin menaikkan tempo, dia bisa memperlambat tempo, dia bisa. Kenapa? Karena dia punya reading the game yang sangat bagus. Oleh Hmm. karena itu, menurut saya juga Calvin Verdong kelebihannya selain bisa menyerang dan bertahan, adalah dia punya football intelligence yang sangat baik. Oke. Ini pertanyaan terakhir nih ya, Bang Bes. Kan Timnas Indonesia Ya, sudah Bung. membuat sejarah ya, lolos ke round 3 babak kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Kita juga belum tahu nanti Timnas Indonesia satu grup dengan tim mana saja kan. Tadi Anda katakan Ya, rencananya tanggal 27 Juni akan ada drawing. Yang kita tahu bahwa Indonesia masuk ke pot 6. Untuk saat ini ya saya tidak ingin menanyakan prediksi kepada Bang Bes karena kita kan belum tahu kita segrup dengan tim mana saja nih. hmm, Tapi Indonesia ini jika saya tidak salah adalah skuad paling muda nih yang masuk ke round 3 nih ya. Karena lawan Filipina saja starting lineup kita usia rataannya hanya 23 tahun 7 bulan hmm. starting lineup kita. Dan kita nih ya memang adalah underdog nih kita masuk di round 3 ya. Oke, dengan melihat progres dari timnas Indonesia di tahun ini, kita gak lihat ke gak lihat tahun lalu ya, tahun ini ya.
Ada Piala Hmm. Asia Senior, ada Piala ASIA U23 yang banyak pemain seniornya main di U23. Ada 4 pertandingan babak kualifikasi Piala Dunia tahun 2026. Kalau Bang Bes, harapannya seperti apa bagi timnas Indonesia? Kita jangan berbicara prediksi karena kita kan belum tahu nih. Ya, Ya, satu grup dengan tim mana saja. Singkat saja Bang Bes. Kalau Bang Bes harapannya seperti apa setelah melihat progres dari timnas Indonesia tahun ini? kalau kalau menurut saya, Bung, kita ambil pengalaman sebanyak-banyaknya. Kenapa? Saya pernah kerja di timnas tahun 2017, 2018. Di sana menurut saya kekurangan terbesar timnas saat itu adalah international experience. Jadi ketika kita bertanding melawan tim-tim di luar dari ASEAN, kita akan seperti bingung, seperti tidak punya solusi, tidak punya jawaban kalau dikasih permasalahan-permasalahan. Kita kan kalau main bola pasti lawan akan ngasih kayak main catur, dia akan ngasih problem apa solusinya. Nah, problem-problem yang ada di dunia sepak bola ini kita bisa dapatkan solusinya ketika kita bermain di level internasional dan banyak. Kita tahu ketika kita di band FIFA itu benar-benar memperlambat pertumbuhan sepak bola kita. 2017 sudah mulai naik, sekarang bahkan udah tumbuh dengan sangat pesat. Jadi menurut saya dengan umur yang sangat muda Indonesia harus belajar, ambil ilmu sebanyak-banyaknya di pertandingan itu. Kita sebagai fans, kita jangan ekspektasi terlalu tinggi, kita enjoy the moment aja. Sama kayak Arsenal biasa Bung di IPL ya, kita enjoy the Iya, iya, moment. iya. Skuadnya masih muda. Saya yakin suatu saat Arsenal bakal juara IPL, dengan atau tidak dengan Arteta. Sama juga dengan Indonesia. Oke. Indonesia Iya, tidak iya. usah ditunggu kapan juara AFF. Saya yakin pasti akan juara AFF tidak Iya, lama iya. lagi. Jadi ketika di fase terakhir nanti, siapapun lawannya kita enjoy, kita dukung timnas. Iya, Mau dia iya. menang, mau dia kalah. Sama ketika melawan Irak kemarin. Ketika kita kalah, saya senang sekali karena saya lihat supporter tetap meneriakkan Sintayong, Oh tetap iya. meneriakkan nama-nama Iya, Indonesia. Itu iya. yang membuat saya terharu. Setelah saya keluar dari stadion ketika melawan Irak, Oke. saya pergi ke Plaza Senayan, Senayan City waktu itu jalan, saya melihat Iya. banyak sekali orang menggunakan jersey tim nasional Iya, Indonesia. iya, iya. Itu saya bangga banget, Bung. Saya bangga Iya, banget. iya, Saya iya. Iya, iya. sebagai fans sepak bola, saya merasa kayak, wah, sepak bola akhirnya dicintai oleh semuanya. Iya, iya, Jadi iya. menurut saya ini sebuah prestasi aja buat sepak bola Indonesia, bukan piala AFF, bukan piala-piala apapun. Iya, Itu iya, ini iya. ada sebuah kemenangan yang menurut saya buat federasi, buat tim nasional Indonesia, apa kita sudah mulai mencintai lagi tim nasional kita. Itu Iya, udah iya. menurut Iya. saya udah pencapaian yang luar biasa. Iya, artinya nanti di round 3 yang paling penting adalah jam terbang bagi para pemain, khususnya para pemain muda Jam ini. terbang, Bung. Ya, Ya, jam kita terbang ya ini kan sangat penting. sudah pasti kita akan main antara Korea Selatan, Jepang atau Irak karena mereka di pot satu. Apa harapan kita melawan negara-negara seperti itu? Tentunya experience. Emang kenapa kita datangkan Argentina ke Indonesia selain untuk istilahnya jualan tiket atau melihat Iya, iya, iya. juara dunia datang ke Betul, Indonesia? betul. Tentunya adalah experience. Itu Experience ya. adalah pengalaman yang luar biasa untuk pemain-pemain itu. Iya, iya, Akhirnya nanti iya. mereka bisa manfaatkan untuk kedepannya. Karena sepak bola bukan cuma 1-2 tahun, Bu. Sepak bola bukan cuma ketika Piala Dunia 2026, Iya, tidak. iya, iya. Tapi masih ada Piala Dunia 2030, Olimpiade Iya, nanti iya, iya. lainnya, Piala Asia Iya, nanti iya, iya. lainnya. Ya, kita Betul, harus betul. tetap, istilahnya ada legacy lah. Jadi menurut Iya, saya iya, ini, iya. federasi, pelatih, pemain yang sekarang akan meninggalkan legasi yang sangat baik untuk Indonesia di masa depan. Oke, Bang Bes, terima kasih banyak untuk ulasan-ulasannya. Siap, Waktu Bung kita Minder. juga sudah mau selesai, jadi kita tunggu saja nanti drawingnya tanggal 27 ya. Gak lama lagi loh ini. Ya, Ya kan, gak lama lagi nggak ini lama. dan dan nanti kita tunggu juga pemain-pemain baru mana saja yang akan masuk ke timnas Indonesia untuk menjadi bagian dari skuad timnas Indonesia. Oke, terima kasih banyak Bang Bes. Sukses selalu. Terima kasih, Salam Bung sepak Minder. bola seperti biasa. Salam sepak Oke, bola. thank you Bang Bes.